melaksanakan perjalanan haji maupun umroh, ya, mendapatkan izin restu. Ini penting sekali karena ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Keridhaan Allah ada pada orang tua dan sebaliknya kemurkaan Allah juga ada pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Janara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita melanjutkan kajian kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah karya Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Baik, kita memasuki pada bab yang pertama, yaitu fi adabi safarihi wa fihi masail, membahas tentang adab atau etika dalam melaksanakan atau perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Apa saja yang dibahas? Al-ula yustahabu ayyushawira man yasiku bidinihi wa khibratihi wa ilmihi fi hajjihi. Dianjurkan yang pertama untuk bermusyawarah ataupun bertanya kepada yang pernah melaksanakan ibadah haji maupun umrah untuk diambil pengalamannya bagaimana perjalanannya dari awal sebelum keberangkatan, apa saja bekal yang perlu disiapkan dan juga hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk disiapkan sebelum keberangkatan ibadah haji maupun umrah. Tsaniyah, yang kedua, idza azama ala haji yang bagi ayyastakhirallaha ta'ala. Dianjurkan jika sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, yaitu melaksanakan sholat istikharah untuk menentukan waktu yang tepat. Ataukah dilaksanakan di tahun ini, tahun depan. Kalaupun umrah, bulan ini, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Seperti itu. Supaya benar-benar dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah mantap, hatinya kuat dan benar-benar mendapatkan ridha restu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, yang ketiga, as-salisu idza istaqarra azmuhu bada bi taubati min jami'il ma'asi wal makruhati. Ya. Setelah sholat istikharah dan benar-benar mendapatkan jawaban kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat taubat. Selanjutnya yang keempat, ar-rabi'atu yajtahidu fi irdha'il walidaih, yaitu berusaha untuk mendapatkan ridha orang tua ataupun izin dulu terhadap orang tua keluarga sebelum melaksanakan perjalanan haji maupun umroh, ya. Mendapatkan izin restu. Ini penting sekali karena ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Keridhaan Allah ada pada orang tua dan sebaliknya kemurkaan Allah juga ada pada orang tua. Jadi harus izin dulu dengan orang tua ataupun keluarga tercinta supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka keluarga sudah siap untuk menanggungnya. Seperti itu. Ya. Yang kelima, al-khamisatu yahrisa ala ayyakuna nafaqatu halalan khalisan min syubhah. Dianjurkan biaya ataupun, ya, uang saku persiapan yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah ini benar-benar halal, bukan dari hasil yang haram. Apakah hajinya mempengaruhi pada ibadah haji dan umrohnya? Kalaupun melaksanakan dengan biaya ataupun uang saku dari rezeki yang haram, ibadah haji umrohnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan predikat yang mabrur atau mabrurah. Seperti itu. Ya. Harus benar-benar dengan uang yang halal.
rezeki yang halal. As-sadisatu, yang keenam, yustahabu ayyastaksiro min zadi wan nafaqah. Dianjurkan membawa uang saku bekal yang cukup untuk dirinya sendiri selama perjalanan dan juga bisa membantu temannya atau rombongannya ketika dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dianjurkan saling menolong dalam kebaikan, bukan pada keburukan. As-sabi'atu yustahabu tarkuhul mumahakah fima yashdarihi li asbabi hajihi. Ya. Juga yang nomor 7 ini dianjurkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang fasik atau perbuatan maksiat, juga al-jidal, pertengkaran, baik dalam di sana transaksi jual beli ataupun sesama temannya, sama rombongannya. Wala rafasa wala fusuqa fil hajj. Tidak dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat, yaitu perbuatan fasik maupun jidal, pertikaian secara verbal maupun secara fisik, ya. Dan yang kedelapan, yustahabu alla yusyarikahu ghairuhu fi zadi warrahilati wan nafaqati. Dianjurkan tidak menyampurkan uang bekalnya, barang-barangnya dengan orang lain. Yang bawa sendiri, ditanggung sendiri, dan juga dipersiapkan diri sendiri. Tidak dianjurkan gabung dengan temannya. Tapi kalau dengan keluarganya, mungkin anaknya ataupun suaminya, keluarganya, sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Mengapa hal ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi? Supaya menghindari pertikaian jika ada perselisihan atau kesalahan dalam menitipkan barang ataupun uangnya, seperti itu. At-tasi'atu, yang kesembilan, yustahabu ayyuhsila markuban qawiyan. Dianjurkan mengendarai kendaraan yang kuat. Ini kalau zaman dulu mungkin masih pakai perahu, ya, ataupun hewannya unta, keledai, dan lain sebagainya. Kalau sekarang insya Allah sudah nyaman dengan pesawat, bahkan ini ada yang baru, ya, mungkin pakai kapal, ya. Dianjurkan menggunakan maskapai atau kapal yang jelas keberangkatannya, mungkin seperti itu. Al-ashirah, yang ke-10, idza aradal hajja ayyata'allama kaifiyatahu wa hadha fardhu ain. Yang terpenting, yang nomor 10 ini, melaksanakan ibadah haji ini harus didasari dengan ilmu, harus belajar, fardhu ain. Setiap muslim harus tahu apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan terkait ibadah haji maupun umrah, rukunnya, wajibnya, ya. Terus larangan-larangan ihram, sunnah-sunnahnya harus diperhatikan, harus belajar, ya. Baik, ini mungkin beberapa persiapan yang perlu diperhatikan dalam perjalanan ibadah haji maupun umrah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.